Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Idiwo Ketut B. Santiasa dengan NIM 22120111017, Rombel 14 Agama Hindu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Inyoman 3, MSI. Dalam video presentasi kali ini, saya akan membahas UAS Agama Hindu. Di sini terdapat 10 soal. Untuk soal yang pertama, yaitu kelebihan Banten dalam tradisi Hindu. Dalam agama Hindu, Banten memiliki kelebihan, yaitu sebagai perwakilan ungkapan rasa syukur dan sebagai rasa hormat kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Serta Banten juga memiliki kelebihan untuk melatih potensi diri dalam meningkatkan jiwa seni dalam berkarya. Dengan seni akan menimbulkan suatu keindahan dan ketenangan jiwa. Serta dengan adanya Banten, kita akan dapat melatih kesabaran dan ketelitian dalam berkarya. Bukan hanya itu, Banten juga dapat memusatkan pikiran dan menyatukan diri dengan Tuhan Ide Sang Yang Widi Wasa. Untuk soal yang kedua, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebutkan langkah-langkah yang bisa diterapkan. Untuk nilai dalam agama Hindu menghindari perbuatan korupsi, yaitu yang pertama nilai ajaran Triparisuddha. Pertama ada Manacika adalah berpikir positif, Wacika adalah berkata yang baik, dan Kayika adalah melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua adalah nilai ajaran Catur Purusa Arta. Terdapat 3, yaitu nilai ajaran Dharma adalah jalan kebenaran untuk menjalani kehidupan, nilai ajaran Arta adalah kemakmuran, dan nilai ajaran Moksha adalah kebebasan yang abadi. Yang ketiga adalah Pancema. Pancema merupakan salah satu perbuatan tidak mencuri. Dalam perbuatan ini, korupsi tidak termasuk ke dalam perbuatan mencuri, akan tetapi tindakan ini merupakan tindakan yang menguntungkan satu pihak dan bukan merupakan hak miliknya. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah yang bisa diterapkan. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama, kita harus memahami perbuatan korupsi bahwa perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan negara dan membuat masyarakat sengsara, serta hubungan dengan ajaran agama Hindu. Korupsi ini sangat menentang dan melanggar ajaran-ajaran nilai-nilai dalam agama Hindu. Yang kedua, melakukan kegiatan yang bersifat positif dan meningkatkan perilaku dalam menguatkan karakter, moral, mental, dalam diri kita yang akan membawa kita ke arah jalan yang benar. Yang ketiga, menerapkan ajaran-ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari seperti sembahyang, serta mengikuti kegiatan Dharma Wacana yang dilakukan di pura. Yang ketiga adalah nilai yang dilanggar dalam prostitusi online adalah nilai ajaran Catur Asrama dalam agama Hindu yang nyatakan tentang kedudukan seorang perempuan Hindu. Dalam nilai ini yang dilanggar adalah ajaran Catur Asrama yang disebutkan Yantri Radyantri Asyamani Dhruwa Asya Dratri, yang artinya wanita adalah pengawas keluarga. Dia cemerlang, dia yang mengatur lain-lainnya, dan dia sendiri menjalankan aturan. Dia adalah modal aset keluarga. Dia menopang keluarga. Nah, dalam ajaran ini yang dilanggar adalah eh, ajaran catur asrama. Dan solusinya, dalam hal ini maka solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pengendalian dan mengontrol hawa nafsu dengan melakukan kegiatan yang positif serta lebih menguatkan kepentingan keluarga. Yang kedua, menemukan kesadaran akan hukum mengenai bahaya prostitusi online. Yang ketiga, mengadakan dan mengikuti kegiatan bakti sosial serta mengikuti kegiatan tentang penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat seperti melakukan dharma wacana yang akan membawa wawasan yang luas tentang bahaya bisnis prostitusi online. Yang keempat adalah ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan berikan contoh. Yang pertama, nilai ajaran Tattwa Masi, yang artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dengan mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai yang kita dapat pelajari adalah menanamkan nilai sikap, saling tolong-menolong, gotong royong, dan kebersamaan. Contohnya, dengan menolong anak-anak yang ada di panti asuhan, yaitu dengan memberikan sebuah bantuan berupa semangat dan sembako. Bukan hanya itu, kita juga dapat membantu mereka lewat dengan memberikan sebuah ilmu dan materi yang akan membawa mereka memiliki pengetahuan yang luas. Dan yang nilai ajaran yang kedua adalah nilai ajaran Triparta atau nilai Triparata. Yang pertama adalah asih, adalah perbuatan saling mengasihi dan menyayangi.
Contohnya, dengan mengunjungi panti asuhan akan dapat menimbulkan rasa sikap ulas asih, kedamaian, dan kerukunan dalam kebersamaan, seperti dalam melakukan sebuah kegiatan bincang-bincang. Yang kedua, punya. Punya adalah sikap saling tolong-menolong kepada sesama yang akan menciptakan cinta kasih sehingga memiliki rasa saling punyai. Contohnya, seperti melakukan kunjungan ke panti asuhan dengan cara memberikan sebuah materi pembelajaran dan pengetahuan, serta memberikan bantuan berupa sembako dan lainnya, maka dengan itu kita akan dapat menemukan sikap yang tulus. Yang ketiga adalah bakti. Bakti adalah sikap saling menghormati dan menyayangi dengan tulus. Contohnya, seperti melakukan kunjungan ke panti asuhan, kita bisa mempelajari bagaimana mereka bersikap dan berperilaku dengan cara menghormati, menghargai sesama, dan bagaimana anak panti asuhan berbakti kepada orang tua mereka. Yang kelima yaitu, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah yang mendapat penghargaan yang tinggi di dalam dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan berikan contoh. Untuk hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia, dalam hal ini, hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia tidak memiliki hubungan atau keterikatan. Itu karena dalam hal ini semua jenis tindakan yang dilakukan manusia itu dimulai dari sebuah pikiran yang akan menjadi kuncinya. Karena pikiranlah yang mengatur kita. Dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, tentu akan memerlukan sebuah pemikiran yang melibatkan otak kita untuk berpikir. Dalam tindakan korupsi dilakukan dengan secara eh, sadar oleh pelaku, karena sudah pastinya direncanakan sebelum pekerjaan itu dimulai, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan terhadap dirinya sendiri. Contohnya, seperti tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Mereka sebenarnya sudah mendapatkan gaji yang tinggi yang sudah memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka selalu saja memiliki rasa kekurangan atau sifat tamak dan serakah yang selalu berpikir apa yang mereka dapatkan selalu merasa kurang. Dengan itu, pejabat memiliki pikiran untuk melakukan yang sudah melanggar ajaran agama, yaitu dengan melakukan tindakan korupsi. Dan untuk yang keenam, yaitu hubungan keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan yoga pranayama untuk mencapai kesempurnaan. Hubungan keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan yoga dan pranayama untuk mencapai kesempurnaan yaitu yoga. Yoga adalah memfokuskan pikiran dan tubuh yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas pikiran serta media untuk menyatukan diri kita kepada Tuhan. Sedangkan pranayama adalah komponen utama dalam melakukan sebuah aktivitas dalam yoga. Dalam hal ini, prana yang artinya energi kehidupan dan yama artinya kontrol atau pengendalian diri. Maka dari itu, jika dilihat hubungan yoga dan pranayama dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan, dapat kita selaraskan melalui jalannya yoga dan pranayama yang akan membuat tujuan sehingga mencapai kesempurnaan atau moksa. Untuk yang ketujuh, makna ungkapan Krishna pada kitab Bhagavad Gita dalam kitab tentang bakti yang dimaksud adalah jika kita tidak bisa melakukan sebuah keterikatan kepada sebuah benda-benda yang ada di duniawi, jangan merasa takut gagal jika kita melakukan keterikatan kepada benda-benda, karena Tuhan selalu ada yang akan memberikan kita berkat kepada umatnya. Jika kita tetap melaksanakan semua pekerjaan dan kewajiban seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau persembahkan kepada Tuhan, maka dari itu semua. Baik, saya lanjutkan untuk soal yang nomor 8 yaitu, ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimana menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya, dalam hal ini sebenarnya upacara ngaben merupakan sebuah tradisi umat Hindu di Bali yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya dengan tujuan mempercepat jalannya roh leluhur menuju ke tempat alam leluhur atau alam pitra. Mengapa ngaben dikatakan boros? Menurut saya, upacara ngaben ini memang sangat boros. Itu karena dari segi sarana yang dibutuhkan banyak seperti banten, perlengkapan badai, lembu, dan lain-lainnya lagi. Serta selain itu, pelaksanaan ini juga memerlukan waktu yang cukup lama dan juga harus mencari hari baik untuk ngaben.
dan memerlukan banyak orang untuk melaksanakan upacara ngaben tersebut, sehingga akan memerlukan biaya yang cukup besar. Biarpun biaya yang digunakan banyak saat melakukan upacara ngaben, bukan berarti kita tidak ikhlas dan tidak mau melakukannya. Karena makna dari upacara ngaben ini merupakan sebuah eh, tanda kita untuk menghormati roh leluhur dengan tujuan agar roh leluhur bisa tenang dan mendapatkan tempat yang layak. Maka dari itu, ngaben sangat penting bagi umat agama Hindu. Untuk soal yang nomor 9, yaitu banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yadnya besar-besaran seperti ngetegelinggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbangkan beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Untuk itu, menurut saya, seorang yang ingin melakukan upacaranya seperti ngentegelingi secara besar-besaran dan mewah-mewahan itu sah-sah saja karena itu merupakan hak masing-masing pribadi seorang. Itu juga mungkin keluarga yang melakukan upacara tersebut menginginkan upacara berjalan dengan baik walaupun memerlukan biaya yang mahal. Dan mungkin itu adalah sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan karena berkatnya lah mereka mendapatkan rezeki. Dan apabila melakukan upacara yakni ngeteglingge besar-besaran dilakukan untuk memenuhi egonya agar terlihat mewah di mata orang lain, sedangkan untuk melakukan sumbangan beasiswa mereka enggan melakukannya. Maka dari itu sebenarnya kedua hal tersebut lah yang perlu diseimbangkan. Seperti jika kita memiliki uang lebih, boleh saja kita melakukan suatu hal yang ingin kita lakukan seperti melakukan upacara yakni ngeteglingge secara besar-besaran. Tetapi akan lebih baiknya jika uang yang kita miliki juga kita sumbangkan kepada anak yang kurang mampu atau juga kita dapat sumbangkan ke panti asuhan. Maka dari itu dalam melakukan sebuah upacara yang dilakukan secara sederhana tidak akan mengurangi makna dari upacara tersebut yang diutamakan dalam upacaranya adalah ketulusan hati dan kesucian dalam pikiran. Dengan hal tersebut akan terciptanya keharmonisan dalam kehidupan. Dan untuk soal yang terakhir yaitu soal yang 10. Terdapat sloka, dan makna dari sloka tersebut adalah manakala pada saat itu para umat manusia sudah mulai lupa dengan yang namanya kebajikan atau dharma, dan mereka lebih memilih duniawi dan nafsu. Di saat itulah dunia akan mengalami kemusnahan dan kiamat, dan pada saat kiamat menjelang terjadi, di sanalah beliau atau Betara akan muncul dan turun ke dunia dan menyelamatkan dunia yang menjelma sebagai awatarannya. Contohnya dalam pelaksanaan sehari-hari, di manakala di saat kita lupa dengan Tuhan, semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita akan berdatangan dan menghampiri kita yang akan membuat hidup menjadi hancur dan tidak teratur. Itulah dari pembahasan 10 soal UAS Agama Hindu. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.